hari ini kita baru bertemu mungkin ya, anak-anak baru bertemu Ibu hari ini sama Bu Dede juga ya, Bu? Iya, baru bertemu sekarang. Oke, baik. Nanti ketika penjelasan materi, boleh silahkan menyalakan audionya apabila anak-anak mau menjawab. Ketika sudah selesai menjawab, silahkan audionya di-mute lagi ya. Tutup lagi. Oke, sebelumnya perkenalan dulu mungkin ya, Ibu. Nama Ibu Anis Novelia Nurjana. Ibu insya Allah nanti jadi guru bimbingan konseling nih untuk anak-anak kelas 10. IPA 1 sampai IPA 5 mungkin nanti, terus IPS 1 dan IPS 2 mungkin nanti akan lebih sering sharing mungkin ya sama Ibu gitu. Oke, pada kesempatan hari ini Ibu ingin menjelaskan atau mungkin mengenalkan ya, bimbingan konseling itu apa sih, Bu? Iya. Bimbingan konseling itu kan BP mungkin ya kalau di SMP. Coba Bu Guru mau tanya dulu untuk kepada anak-anak. Biasanya di SMP itu dikenalnya BK atau BP? Silahkan untuk menjawab. Silakan untuk menjawab. Coba kalau belajar sama Oke, BP. Yang lainnya? Ya. Yang lainnya? Biar yang Ibu nih biar ada temen gitu ya, nggak sendiri aja kita, nggak satu arah saja, tapi dari anak-anak juga ada responnya. Silahkan. Di sekolah anak-anak lebih dikenalnya BP atau BK. Oke, ada BP, menjawab di chat juga boleh ya. Oke, BK, ada yang BK juga, ada yang BP juga. BP itu apa nih? Bimbingan penyuluhan. Oh iya, bimbingan penyuluhan. Mungkin itu istilah dulu mungkin ya. Kalau sekarang itu lebih seringnya dikenal sebagai BK. Jadi BP, BK itu sama saja. Karena kalau BP itu istilah zaman dulu yang lalu, kalau sekarang itu BK atau bimbingan konseling. Nah, anak-anak coba Guru mau tanya dong, sebelumnya apakah anak-anak sudah pernah mendengar istilah BK atau bimbingan konseling? Silahkan, siapa yang mau menjawab? Oke, halo, ada yang mau menjawab BK itu apa atau bimbingan konseling itu apa? Biar nggak dari Ibu aja nih, tapi kita sharing aja biar nggak ngantuk. Dengerin Zoom kan biasanya ngantuk nih. Kalau sudah jam-jam segini sih, apalagi jam-jam kalau rawan ya, Bu. Melihat Zoom-nya sambil ngemil itu ngantuk. Iya. Biar Ibu nih ada temen di rumah tuh. Jadi coba Bu Guru mau tanya, siapa yang mau menjawab BK itu apa, bimbingan konseling itu apa? Boleh yang anak-anak tahu aja, nggak harus aku takut nanti salah gitu. Enggak, Bu Guru mah nggak gigit dah, bager. Nggak nyiwit juga. Nggak nyiwit sudah. Oke, apa coba bimbingan konseling? Coba Bu Guru pengen denger dong. Di sini ada berapa orang nih? Banyak nih. Halo Bu. Ya, silakan. Sebutin nama dulu ya. Kita sambil kenalan nih. Kenalkan, nama saya Muhammad Riza Mandala. Oke. Asalnya dari SMP Negeri 2 Cisitu, Gugus Aji Putri. Siap. Kalau menurut saya itu, setahu saya bimbingan konseling adalah bimbingan untuk mengembangkan potensi peserta didik. Oke. Itu saja? Iya. Oke, terima kasih. Siapa tadi? Lupa. Rizal Mandala. Rizal, oke. Ya, oke. Terima kasih Rizal. Ada yang lain yang mau menyampaikan pendapatnya? Silahkan. Bagus, yang lainnya mana? Ayo, bangun semuanya, bangun. Biar semangat, biar nggak ngantuk nih. Ada banyak, di sini ada berapa orang nih yang ikutan Zoom tuh banyak deh. Ada 189, wow, banyak sekali ya. Yang bicara baru satu orang, yang 186 lainnya kemana nih karena dikurangi Ibu ikut Zoom-nya. 185 orang lagi kemana? Oke. Silahkan, siapa yang mau menyampaikan pendapatnya? Kita diskusi aja, santai aja. Gak usah takut salah-salah. Oke, silahkan, siapa yang mau menyampaikan lagi pendapatnya? Tadi kalau kata Rizal kan, bimbingan konseling itu bimbingan tentang bagaimana kita bisa mengasah potensi diri. Coba, ada yang lain yang bisa menyampaikan pendapatnya? Silahkan. Dari gugus lain nih, selain Aji Putih, ada gugus apa aja sih? Siapa aja? Coba. Oke, come on. Come on. Anak cantik, anak ganteng. Oke, ini ada banyak Bu kalau dilihat di sini kan. Ada banyak sebetulnya. Oke, ya sudah. Nah, mungkin nanti ya belum kembali semangatnya. Oke, biar nggak ngantuk anak-anak. Oke, kita lanjutkan. Kita akan mengenal tentang bimbingan konseling. Betul ya, tadi kata Rizal tentang untuk mengembangkan potensi salah satunya. Betul sekali. Oke. Nah,
Apa sih layanan bimbingan konseling itu? Tadi sudah dijawab oleh Rizal, itu tentang potensi. Ada lagi yang mau menjawab? Coba, kemarin Ibu dengar ketika Zoom rame, ini cuma satu orang yang menjawab? Atau mau yel-yel dulu nih, biar semangat? Ya, yel-yel dulu kayaknya, Bu. Yel-yel dulu. Ada yang punya yel-yel gugusnya nggak? Atau yel-yel kita aja. Oh, yel-yel kita, oke. Apa, Bu, yel-yel kita? Semantura kakuncara. Oke. Kalau misalkan Ibu bilang Semantura, nanti anak-anak jawabnya Kakoncara ya. Silakan nyalakan audionya. Nyalakan audionya ya. Oke. Si Ibu menikah sih pengen pada ngomong. Iya. Iya, soalnya biar semangat ya, Bu. Soalnya kan kita tuh pengen melihat, pengen mendengar gitu ya. Iya. Oke, siap. Ibu bilang Semantura, anak-anak jawab Kakoncara ya. Oke. Semantura. Kakuncara. Banyak kan ternyata. Banyak. Ada Bu, tenang, ada. Oke, silakan untuk matikan lagi audionya. Oke, kita langsung saja ke materinya ya. Sebentar. Biasa kalau virtual tuh suka ada. Oke, nah. Oke. Anak-anak bisa baca di slide ya, di situ. Bimbingan konseling adalah proses interaksi antara konselor dan konseli. Konseli itu kalian ya, peserta didik. Kalau di sini mungkin bu guru dan siswa gitu ya, kurang lebih. Baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Kemudian di sini membantu konseli agar dapat mengembangkan potensi diri, betul tadi yang sudah disebutkan ya. Boleh dijawab. Maupun memecahkan permasalahan yang sedang dialaminya. Mungkin untuk anak-anak sebelumnya ketika kenal BP itu istilahnya tuh dengarnya tuh negatif aja ya. BP, polisi sekolah, aduh takut sekali gitu. Aku dipanggil ke BP gitu ya, Bu? Enggak, itu zaman dulu kali. Kalau sekarang itu, kalau misalnya ke BP itu atau ke BK itu ya, itu kita itu bisa konseling masalah belajar, banyak hal ya, curhat curcor gitu ya. Kalau begini, guru BK itu gurunya di sekolah ya, ibu sekolah gitu. Iya, anggap aja ibu tapi di sekolah. Di sekolah, betul. Jadi tidak ada, bu guru tidak mau lagi mendengar bahwa ketika anak-anak nih, Bu dipanggil ke BP misalkan, takut gitu ya. Orang mata bangur. Gitu kan. Ngerasa, aduh aku salah apa ya, diingat-ingat lagi, aduh kemarin belajarnya, perasaan belajarnya selalu masuk, absen selalu ngisi absen, tugas selalu ngumpulin tugas, tapi kenapa aku dipanggil ke BPBK, ke BK lah ya, makanya ke BK. Kayak padahal kan misalkan bisa aja bu guru mau kenalan, ada mau misalkan sharing atau apa gitu ya. Jadi jangan ada lagi anak-anak menganggap BK itu negatif, tapi tidak saja negatif. Di sini kita banyak sharing tentang informasi-informasi apapun. Nanti ya Bu Guru jelaskan ada apa saja. Bisa saja tentang informasi ketika melanjutkan kuliah, memilih jurusan, atau misalkan menentukan hobi. Banyak hal pokoknya berkaitan dengan anak nih, dengan anak-anak gitu ya. Dengan kepentingan kalian lah tentang penyesuaian diri nih. Ketika sekarang kan SMP sama SMA tuh berbeda sekali. Adaptasi ya. Adaptasi seperti itu. Jadi tidak hanya saja negatif BK itu, tapi sekarang mah udah positif nih image-nya, sudah tidak ada lagi guru galak ya. Karena ibu juga marahin kalian juga buat apa kalau kaliannya kalau kalian pinter, kalau kalian baik, ngapain ibu marah? Enggak. Iya, jadi ya, jadi tidak lagi negatif ya. Jadi nanti anak-anak kalau misalkan bu guru tiba-tiba panggil itu bisa jadi mau ngobrol apa gitu ya. Jadi belum tentu yang aneh-aneh lah ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini dia kata kunci dalam BK itu ada mengembangkan potensi diri dan memecahkan permasalahan yang sedang dialami oleh anak-anak. Jadi ketika misalkan, Bu, aku tuh punya potensi ini loh. Nah, anak-anak bisa cerita, nanti bisa sharing. Aku tuh misalkan sukanya ini, hobinya ini, nanti kira-kira Bu, bagusnya aku seperti apa ya ke depannya, apa yang bisa aku lakukan dengan bakatku ini, potensiku gitu kan. Siapa tahu kalau nanti Ibu misalkan di sini ada wadah anak-anak untuk mengembangkan potensi, untuk menyalurkan kayak potensinya anak-anak biar lebih optimal, kan bisa ya sama Ibu, nanti bisa diarahkan seperti itu. Kemudian untuk pemecahan masalah, nah ketika anak-anak punya masalah, problem, baik itu berkaitan dengan sekolah ataupun dengan rumah, berkaitan dengan masalah di rumah ataupun masalah dengan guru misalkan, atau dengan teman,
Oke, nanti anak-anak bisa sharing ke ibu apa yang anak-anak alami, permasalahannya seperti apa gitu. Jadi nanti dibantu lah ya Bu ya. Jadi, teman sharing lah gitu. Jadi jangan sampai anak-anak nanti bingung nih ketika anak-anak sharing tidak ada teman. Di proses lainnya. Oh, ininya limit ya. Silakan matikan audionya ya. Ketika ibu guru lagi menjelaskan, mohon di-mute. Nah, setelah ada pertanyaan bisa dibuka kembali ya. Oke. Tadi sampai mana? Oh iya, ketika anak-anak nih bingung punya permasalahan di rumah ataupun di sekolah ataupun dengan teman, tapi anak-anak merasa belum punya sahabat atau teman dekat atau orang yang bisa anak-anak percaya untuk sharing, untuk cerita, untuk apa ya, berbagilah apa yang anak-anak rasakan. Mungkin anak-anak bisa menghubungi ibu, baik Ibu Anis ataupun ke Bu Dede juga boleh gitu. Jadi sharing Bu, boleh nggak aku cerita? Silahkan gitu. Jadi nanti Ibu akan mendengarkan apa yang anak-anak rasakan, apa permasalahannya seperti apa gitu. Jangan sampai anak-anak ketika punya permasalahan itu disimpan sendiri dan tidak diselesaikan, justru nantinya menumpuk akan menimbulkan masalah baru. Mungkin seperti itu. Gitu ya. Jadi jadi di luar inilah gitu. Jadi nambah lagi masalahnya gitu. Jadi nanti kalau misalkan mau cerita boleh tuh sharing ke ibu. Ketika misalkan aduh aku bingung cerita ke siapa ya, misalkan ke orang tua merasa mungkin malu atau canggung mungkin ya, atau ke teman takut rahasianya dibocorkan. Kalau sama ibu insya Allah sih ya Bu, kalau untuk kerahasiaan karena itu sudah ada dalam asas-asas bimbingan konseling juga, ya itu terjamin insya Allah untuk kerahasiaan. Jadi kedepannya kalau misalkan ada yang mau cerita sharing boleh ya. Oke. Kita lanjut. Nah, ini ada asas bimbingan konseling. Di sini ada asas kerahasiaan, kesukarelaan, keterbukaan, kegiatan, kemandirian, kekinian. Yang pertama asas kerahasiaan yang tadi sudah Ibu jelaskan tentang kerahasiaan dari data atau cerita anak-anak tuh sudah dijamin bahwa Ibu tidak akan tidak akan menceritakan ke orang banyak buat apa juga ya. Dan jadi ya akan terjagalah rahasia anak-anak gitu insya Allah. Kepada kan di sini ada banyak ya, ada Bu Dini, ada Bu Dede, ada Ibu, ada Pak Daden gitu. Boleh kalau nanti mau cerita, kalau kelas 10 mungkin ke Ibu boleh insya Allah. Ibu juga megang kelas iya IPS 345 ya Ibu juga ya. 345. Nanti kalau misalkan IPS 345 insya Allah nanti BK-nya sama Bu Dede. Nggak harus ke Bu Anis aja kayaknya. Siapa aja guru BK bisa gitu ya. Boleh. Jadi jangan sungkan, sudah dipastikan untuk kerahasiaannya insya Allah kami jaga. Kemudian untuk yang nomor 2 adalah asas kesukarelaan. Jadi ketika anak-anak mau cerita, yang nggak bisa kita paksa ya Bu, harus memang anak-anak mau bercerita, mau berbagi kepada kita gitu, kepada ibu guru. Jadi anak-anak di sini tidak ada pemaksaan. Ketika anak-anak ngerasa, aduh aku kayaknya ngerasa nggak baik-baik aja nih, ada masalah, boleh nanti untuk cerita. Tapi ya itu tidak bisa untuk nggak bisa Bu Guru maksa anak-anak, ayo cerita, nggak bisa. Karena kan mungkin anak-anak juga jadi tidak jujur, misalkan tidak terus terang, ada yang ditutupi gitu, seperti itu. Yang kedua adalah keterbukaan. Nah ini juga penting ketika misalkan anak-anak bercerita, usahakan semuanya itu yang bisa anak-anak share, yang merasa aman untuk misalkan aku udah percaya misalkan. Boleh untuk cerita, jangan sampai ceritanya setengah-setengah kan nanti jadi gimana gitu ya, jadi tidak inilah ya Bu ya. Tapi kalau misalnya anak-anak sudah bercerita itu panjang, sejam itu bisa. Ya kerasa ya Bu, kalau udah cerita tuh. Kalau sudah cerita ini terbuka semuanya gitu. Iya. Yang kedua adalah kegiatan. Nah ini juga sama kan kegiatannya, maksudnya ada anak-anak, ada siswa, ada ibu. Jadi tidak hanya dilakukan ibu sendiri. Kalau untuk bimbingan konseling itu harus ada anak-anaknya. Tidak bisa kita menyelesaikan masalah tanpa ada anak-anak gitu. Tapi kita barengan lah gitu sama-sama. Yang kedua adalah kemandirian. Itu juga sama, saling ini ya. Tadi keterbukaan juga, saling membantu ketika anak-anak ada masalah, berarti kan ya tadi harus cerita, jangan sampai ada yang ditutup-tutupi. Yang kedua adalah kekinian. Nah, masalahnya bisa jadi masalah yang sekarang, tapi juga kalau misalkan masalah itu tidak selesai, bisa jadi berefek kepada nanti ya ke depannya gitu ya. Jadi ya sebisa mungkin diselesaikan secepatnya. Kalau misalkan memang ada sekiranya permasalahan yang bisa diselesaikan, bisa dibagi sama ibu boleh.
Kemudian yang selanjutnya adalah kedinamisan. Jadi nanti bimbingannya itu tidak hanya tatap muka saja boleh. Kalau misalkan Bu aku mau telepon atau video call boleh. Mungkin nanti bisa disesuaikan karena kalau sekarang kan apalagi pandemi sekarang ya. Pandemi kayak gini bisa untuk itulah gampang gitu. Jadi dinamis bimbingannya, tidak harus ke sekolah terus. Tapi mungkin nanti ada kalanya anak-anak harus ketemu langsung seperti itu juga nggak apa-apa. Kemudian keterpaduan sama juga saling membantu yang tadi, saling tidak ada yang dirahasiakan. Yang kedua adalah kenormatifan, tetap ketika pun sedekat apapun anak-anak misalkan dengan Bapak Ibu guru, mau itu dengan Bapak Ibu guru BK ataupun guru lain, tapi tetap ketika misalkan bercerita atau berbagi ya curhat lah ya, tetap harus ada batasan-batasan. Maksudnya jangan sampai karena ngerasa udah deket seenaknya gitu ya. Padahal kan mungkin anak-anak perlu diingat bahwa anak-anak itu adalah siswa dan kita ada tuh siswa, ada pendidik, ada peserta didik, ada yang mendidik, guru. Jadi harus tetap dijaga untuk norma-norma atau aturan-aturannya seperti apa nih yang boleh, yang tidak bolehnya. Mungkin kita sekalian bahas aja kali ya untuk pasti etika ketika menghubungi guru. Nah gitu. Ya dari mulai sekarang ya. Ketika menghubungi guru, mungkin nanti ke depannya anak-anak akan lebih sering nih menghubungi Bapak Ibu guru ketika berkaitan dengan tugas, misalkan mau itu menanyakan tugas atau menanyakan, Bu, apakah tugas aku sudah masuk, atau Bu, aku mau mengumpulkan tugas itu. Kadang suka ada yang ketika menghubungi guru itu cuma P doang. P itu apa ya Bu ya? P gitu. Peyem kali ya. Oke, nah mungkin Ibu akan sekalian bahas aja. Nah, mohon diperhatikan anak-anak etika ketika berkomunikasi dengan Bapak Ibu guru. Nah, bisa kalau misalkan anak-anak mau WA nih, kan Bapak Ibu guru belum tentu kenal sama semuanya, karena kan yang diajar tuh banyak sekali ya, ada berapa kelas gitu. Nah, bisa jadi Bapak Ibu guru tuh belum kenal, belum save nomor anak-anak gitu. Nah, jadi ketika anak-anak ingin menghubungi Bapak Ibu guru itu, jangan lupa ucapkan salam. Yang pertama ya, kita bahas. Ketika mau menghubungi Bapak Ibu guru, yang pertama ucapkan salam dulu di WA-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak lagi P, tidak lagi cek, tidak lagi TC, kayak ke temen gitu ya, kayak ke temen. Tapi tolong diperhatikan, ini adalah yang dihubungi adalah Bapak Ibu guru, orang tua kalian di sekolah. Jadi sudah sepantasnya kalian menjaga sopan santun ya, etika. Karena kita kan sebagai orang yang terpelajar nih, kita orang yang ngerti, kita itu pelajar gitu. Apalagi sekarang sudah kelas 1 SMA gitu ya. Jadi ketika menghubungi itu yang pertama jangan lupa ucapkan salam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh assalamualaikum WRWB, boleh, mau dipanjangkan lebih bagus ya, ini kan boleh. Kemudian yang kedua, perkenalkan kalian itu siapa. Jangan sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, saya sudah mengumpulkan tugas. Nah, saya itu siapa? Dari kelas mana? Dari kelas gitu mana? Ya. Alangkah lebih bagusnya misalkan ditambahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak atau Ibu, mohon maaf mengganggu waktunya, perkenalkan, misalkan saya Anis dari kelas 10 IPA 1, misalnya, Ibu saya ingin mengumpulkan tugas hari ini, misalkan tentang pelajaran bahasa Indonesia, terima kasih Ibu. Nah, seperti itu alangkah lebih bagusnya, lebih lengkap, ada salam, ada nama, ada kelas, ada kepentingannya, mau apa nih, ngehubungi itu mau apa. Kemudian yang terakhirnya adalah jangan lupa mengucapkan terima kasih. 3 magic word ya Bu? Iya. Minta maaf, tolong, dan terima kasih. Jangan lupa tiga itu. Kalau mau ke siapapun sih sebetulnya ya, 3 magic word itu harus diterapkan. Harus dibiasakan. Dibiasakan, betul. Minta tolong, maaf, dan terima kasih. Jangan lupa. Oke, mungkin itu ya. Ibu menyinggung sedikit tentang etika berkomunikasi dengan guru. Karena kenapa Bu ngebahas itu? Karena ya di lapangan atau kita tuh suka menemukan itu ya Bu ya? Iya, beberapa yang kemarin juga seperti itu. Ada gitu, tidak semua tapi ada saja. Jadi Ibu mau mengingatkan buat anak-anak, jangan lupa ketika mau menghubungi Bapak Ibu guru itu etikanya digunakan. Jangan lupa untuk memperkenalkan diri, memperkenalkan kelas mana, mau apa, kepentingannya, dan
terima kasih, jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Kenapa Bu harus berterima kasih? Ya karena Bapak Ibu guru sudah meluangkan waktunya untuk melihat misalkan chatnya, sekalipun itu kewajiban ya, kewajiban. Tapi kan tetap kita sebagai siswa tetap mengucapkan terima kasih karena telah menghargai, menghormati. Mungkin seperti itu. Oke, selanjutnya adalah keahlian. Sudah jelas ya kalau ini Bapak Ibu guru insya Allah untuk nanti ketika anak-anak sharing, kembali lagi ya tentang bimbingan konseling, insya Allah Bapak Ibu guru juga sudah tahu nih apakah apa yang harus dilakukan gitu. Nanti bisa aja kita sharing kan, berdiskusi. Kemudian alih tangan kasus Bu maksudnya apa? Jadi bisa jadi anak-anak itu curhatnya sama ibu, tapi misalkan berkaitan dengan Ibu Dede, nanti Ibu bisa mengajak Bu Dede, yang seperti itu. Kemudian Tuturi Handayani, Ibu mendorong, mendukung anak-anak untuk menyelesaikan permasalahannya, membantu lah ya, seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Nih, ada bimbingan konseling itu ada apa aja sih, Bu? Sebetulnya dalam layanan bimbingan konseling itu ada banyak sekali layanan ya, Bu ya. Yang pertama di sini adalah bimbingan individu. Nah, kalau bimbingan individu ini bimbingan individu ini membantu dalam menyelesaikan permasalahan pribadi. Jadi istilahnya masalahnya itu berkaitan dengan anak-anak sendiri secara individu gitu. Kan kalau misalkan kelompok nih di sebelahnya ada kan bimbingan kelompok. Nah, kalau bimbingan kelompok ini proses bimbingan yang dilakukan melalui dinamika kelompok. Jadi ketika ada masalah itu berkaitan dengan teman-teman lainnya. Jadi bimbingannya dilaksanakan itu bareng-bareng sama teman lain. Kalau individu kan kita sendiri aja, satu orang aja, atau masalah pribadi saja. Tapi kalau kelompok itu berkaitan dengan teman-temannya, atau bisa jadi ketika Bu Guru ingin memberikan bimbingan seperti ini nih, ini juga bisa dikatakan bimbingan kelompok karena banyak kan ya kan. Nah, selanjutnya adalah yang ketiga adalah layanan konsultasi. Nah, ini untuk konsultasi membantu dalam mendapatkan wawasan, pemahaman, dan cara-cara yang dapat dilakukan. Nah, ini menyangkut banyak hal sih tentang misalkan pemilihan jurusan atau nanti melanjutkan sekolah atau misalkan untuk memilih kalau ekskul nanti kalau misalkan memilih ekskul juga bisa jadi apa konsultasi gitu lah ya, biasa tanya jawab. Kemudian yang selanjutnya adalah mediasi. Nah, ketika anak-anak misalkan punya masalah dengan temannya, nanti sama ibu bisa dibantu untuk didamaikan, mediasi melalui mediatornya ibu gitu ya, bisa seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah ada layanan orientasi. Nah, orientasi mungkin sekarang nih berkaitan dengan penyesuaian sekarang nih belajar di SMP, SMA. Mungkin yang di SMP-nya ketika kemarin belajarnya masih ada males-malesnya, mungkin SMA harus lebih diperbaiki lagi. Harus ditingkatkan lagi, jangan sampai masih gitu-gitu aja ya, Nak. Jadi sekarang sudah SMA, sudah tahu jadwal pelajarannya harus apa hari ini, belajarnya, tugas-tugasnya apa, kemudian dikumpulkannya ke siapa, jangan sampai ada lagi Bapak Ibu Guru mengejar-ngejar. Jadi sekarang itu yang menanyakan tugas itu Bapak Ibu gurunya gitu. Kaliannya aja. Tapi sekarang jangan ya. Sekarang harus anak-anaknya yang harus lebih ini ya, lebih menghubungi ibu gurunya lebih giat lagi gitu. Betul. Nah, kemudian bisa jadi anak-anak bikin jadwal pelajaran tuh di kamar, hari ini jadwal apa, gurunya siapa, boleh tuh kalau misalkan aku lupa guru ini tuh pelajaran ini tuh ibu gurunya siapa, boleh dicantumkan di situ, nomor kontaknya juga boleh. Jangan sampai ada hal yang seperti ini, Bu. Siapa mata pelajaran bahasa Indonesia? Nggak tahu. Nah, jangan sampai gitu. Iya, jadi diingat, oh ini ibu ini, ada nomor kontaknya. Yang belum punya nomor kontak Bapak Ibu Guru, silakan untuk minta, karena nanti ya pasti butuh lah ya, ada keperluan, mau itu bertanya materi, sesuatu yang tidak dipahami gitu. Soalnya anak-anak sekarang sudah SMA, jadi ketika ada yang tidak dipahami, ya langsung aja ditanyakan. Jangan sampai nunggu-nunggu terus, pengen dijelasin gitu ya. Padahal kan kalau anak-anaknya nggak bertanya, nggak tahu ya sudah paham atau belum. Kemudian adalah layanan informasi, membantu menerima dan memahami berbagai informasi sosial tentang informasi diri, sosial, belajar, dan karir atau jabatan dan pendidikan. Nah, ini banyak sekali ya di sini layanan informasi itu berkaitan dengan diri anak-anak,
sosial, kemudian belajar juga, atau karir, nanti lulus SMA mau kemana, melanjutkan kemana, kemudian dan pendidikan yang lanjutan nanti nih baiknya kemana, seperti itu. Oke, anak-anak mungkin kalau Ibu sih dari segi materi cukupkan sekian ya, sudah selesai. Tapi apabila ada yang mau ditanyakan nih anak-anak, barangkali berkaitan dengan materi BK atau di luar BK juga boleh. Silakan. Ada yang mau bertanya? Silakan. Silakan. Dinyalakan audionya yang mau bertanya silakan boleh ya. Oh iya, sama nanti setelah ini Bu Guru akan menyebarkan angket peminatan lanjut sekolah, angket karir ya di situ. Nah, di situ Ibu pengen tahu anak-anak nanti setelah dari SMA itu, walaupun nih masih kelas 10 gitu ya Bu. Gitu. Walaupun tapi kan dari awal Bu harus ini, jadi ada progresnya gitu. Walaupun dari apa masih kelas 10, ya ampun Bu, aku baru masuk udah ditanyain mau kuliah atau enggak gitu mau kan. lanjut kemana Itu gitu kan ya. buat membantu juga ya Bu ya. Kita tuh memfokuskan nanti mau kemana. Nah, nanti Bu Guru akan share link Google Form mungkin ya. Jadi nanti anak-anak di situ isi nama lengkapnya,